Hai guys, kali ini saya mencoba merangkum film yang berjudul The Protege. Film ini dirilis pada tahun 2021. Saya doakan bagi para penonton sehat selalu, dimurahkan rezeki dan diberi umur panjang. Kertas karton pohon anggur, semoga para penonton dapat terhibur. Film diawali seorang pria yang bernama Moody sedang mengecek sebuah rumah yang kelihatannya sudah tidak terawat. Berbekal pistol dengan hati-hati ia memasuki rumah tersebut. Semua orang di sana didapati telah tewas, lalu ia mengambil uang yang berserakan di atas meja dan memasukkannya ke dalam tas. Di dalam lemari, Moody menemukan seorang anak wanita yang memegang pistol di tangannya. Ia menanyakan apakah semua itu perbuatannya atau bukan. Namun anak itu hanya terdiam saja, lalu mereka pun berdua pergi. Film berlanjut 30 tahun kemudian di Bukares, Rumania. Seorang pria mengendarai mobil yang bernama Petru lalu masuk ke dalam sebuah hotel menuju kamar. Ia mencari seorang yang bernama Vali karena dicari oleh ayahnya, tetapi Petru tidak mendapati Vali di sana. Di tempat lainnya di dalam sebuah mobil, Vali sedang disandera. Ternyata ia diculik di luar hotel dan penculik meminta uang tebusan 3 juta euro dalam 2 jam. Lalu ia melakukan video call dengan Petru di bawah ancaman si penculik. Di sebuah hutan, Petru dan anak buahnya menunggu sebuah mobil van biru yang datang mendekat. Lalu mereka kira Vali berada di dalamnya. Ternyata supir dari mobil itu adalah seorang wanita yang bernama Anna. Anna diperiksa oleh seorang anggota, lalu ia dibawa ke rumah bapaknya Vali yang bernama Don Freda. Ia adalah penjagal Bukares dan sang pembunuh. How dare you take my boy? There it is. You want to count it? Anna tidak menginginkan uang. Ia sengaja agar dibawa ke rumah Don Freda untuk membunuhnya. Ia mengeluarkan pisau dari HP lalu menusuk leher dari Don Freda, menghajar kedua ajudannya lalu pergi. Don dan kedua anak buahnya pun mati. Anna dengan santainya keluar dari rumah tersebut. Lalu Anna menjemput Moody. Mereka berdua bertukar mobil di hutan. Anna tidak membawa uang 3 juta euro. Dengan pekerjaan ini mereka berdua mendapatkan uang transfer 7 juta euro. Film berlanjut ke London. Anna pulang ke rumahnya, lalu ia mengunjungi toko buku lama dan langka. Ia mengambil kucingnya yang sudah 3 minggu ia tinggalkan, lalu membawanya pulang ke rumah. Di dalam rumah, Anna seperti wanita biasanya. Ia membuat kue untuk merayakan ulang tahun Moody, lalu menyerahkan sebuah gitar elektrik Gibson 1958 kepadanya sebagai hadiah ulang tahunnya. Moody dan Anna pergi ke kandang sapi. Di sana Moody membuka pintu bawah tanah. Ternyata itu adalah ruangan rahasia miliknya. Di sana terpajang foto-foto orang yang ia pernah habisi. Moody memberitahu kepada Anna mengenai toko buku tua dan langka yang telah ia beli untuk dihadiahi kepada Anna. Lalu Moody menyerahkan selembar kertas tentang identitas seseorang yang bernama Lucas Hayes kepada Anna. Seseorang meminta untuk mencarinya. Moody mengajak Anna untuk kembali ke Vietnam. Sepertinya Anna tidak mau karena alasan masa lalunya. Anna mendatangi sebuah laundry, lalu ia masuk ke dalam ruangan. Di sana ada seorang pria yang bernama Benny yang memintanya melacak keberadaan seorang yang bernama Lucas Hayes. Karena Moody telah mencarinya pada tahun 1998 di Paris, namun jejaknya hilang begitu saja. Di toko buku, Anna membantu seorang pria yang bernama Rembrandt yang sedang mencari buku sebagai hadiah untuk istri bosnya yang suka mengkoleksi buku tua dan langka. Sayangnya buku yang dicari tidak ada, lalu mencari buku tentang puisi. Anna memberikannya, tetapi harganya sangat mahal, yaitu $256.000. Sepertinya Rembrandt keberatan dengan harganya. Keesokannya Anna menemui Benny di tepi danau. Ia memberitahu bahwa Lucas Hayes pernah singgah di Paris pada tahun 1998 dan kembali ke Danang Maret 1999. Ia menyerahkan sebuah flashdisk kepada Anna. Semua mengenai Lucas Hayes yang didapatkan ada di dalamnya. Malam harinya Anna pulang ke rumah. Ia mendapati ibu angkatnya tertembak dan gitar Gibson yang diberikan kepada Moody pun hancur. Moody pun tewas tertembak dan terlempar di bathtub kamar mandi. Ia menelpon Benny 45 menit menuju tempatnya. Lalu Anna sampai di laundry milik Benny. Ternyata ruangan milik Benny juga sudah acak-acakan. Ia mengecek sumber asap di tempat itu dan menemukan Benny tewas terpanggang. Lalu Anna pergi ke toko buku miliknya. Ia mengambil pistol dan uang dari sana.
Tiba-tiba ia ditembaki dua orang yang tidak dikenal dari luar toko. Anna pun menghabisi dua orang tersebut. Tidak lama kemudian polisi pun datang ke TKP. Anna pergi ke sebuah warnet, lalu ia membuka flashdisk yang diberikan oleh Benny dan flashdisk milik Moody. Ia mencari tahu tentang identitas dari Lucas Hayes. Keesokannya Anna pergi ke Danang, Vietnam. Ia menaiki taksi dan singgah sebentar ke sebuah rumah yang ternyata adalah rumah orang tuanya dulu yang telah ditinggali selama 30 tahun yang lalu. Lalu ia pun menuju hotel. Keesokannya sebuah rombongan klub moge sedang konvoi di jalan, dikagetkan oleh seorang yang dari arah berlawanan menunggangi motor sport. Dengan beraninya menyelinap di tengah-tengah rombongan moge tersebut, sampai-sampai seorang dari klub itu terjatuh. Klub moge tersebut mengejarnya, yang ternyata orang yang menunggangi motor sport tersebut adalah Anna. Seorang ketua klub moge mengenalinya, sepertinya ia berteman dengan Moody juga. Anna ingin bertemu dengan Yoshino Fall. Ia memberikan motorsport kepada ketua klub moge tersebut. Malam harinya, klub moge memberhentikan iringan kendaraan dari Yoshino Fall. Anna masuk ke dalam mobil dari Fall. Lalu ia menanyakan tentang Edward Hayes yang telah tewas. Anna memberikan kartu nama dan pergi. Fall menelpon Anna. Anna mengetahui mengenai semua riwayat dan identitas dari Fall. Lalu Fall mengajaknya bertemu di kantornya malam itu juga. Anna mendatangi kantor Fall. Di sana sudah ada pengacaranya yang bernama Duquette. Anna langsung ke topik pembicaraan mengenai Edward Hayes dan anaknya Lucas Hayes. Tiba-tiba Duquette menembak kepala Fall. Anna mengambil pisau yang ada di dalam cerutu dan menyabetkan ke wajah Duquette. Lalu menembak kedua orang pengawalnya dan kabur ke dalam loteng. Ia pun ditembaki oleh Duquette dan anak buahnya. Ia membuka keran air sistem kebakaran. Anna terjun dari loteng dan mengancam Duquette dengan pistol. Lalu ia pergi ke dalam ruang kendali, mencabut sebuah kabel lalu melemparkan ke dalam genangan air. Anak buah Duquette yang mengejarnya pun tewas kesetrum. Anna berusaha untuk keluar dari gedung tersebut, mengambil selang hidran untuk lompat ke bawah sambil menembaki penjaga di sana, lalu pergi keluar gedung. Sayangnya ia tertabrak mobil dan tertangkap oleh Duquette. Duquette menginterogasi Anna. Ia menanyakan mengapa Moody mencari Lucas Hayes. Anna disiksa dan ditempatkan di dalam ruangan gelap. Datang Rembrandt ke dalam ruangan tempat Anna ditahan. Ia ternyata bekerja sama dengan Duquette, anak buahnya yang menghabisi Moody dan istrinya di rumah, lalu menembaki Anna sewaktu di toko bukunya. Rembrandt menawarkan bantuan kepada Anna agar bisa keluar dari tempat tersebut, tetapi Anna harus membantunya juga. Rembrandt menyuruh Duquette untuk menghentikan interogasi kasarnya kepada Anna. Ia ingin Anna besok dalam keadaan baik, tetapi Duquette ingin membunuh Anna sebelum Rembrandt menginterogasi keesokan harinya. Ia mengirim 3 orang anak buahnya ke dalam ruangan Anna ditahan. Tangan Anna diikat lalu ia digantung dengan spray, tetapi Anna mampu melawan ketiga orang tersebut. Lalu ia pun pergi. Rembrandt dan Duquette mendatangi TKP, mendapati anak buahnya sudah tidak berdaya karena kecerobohan yang dibuat oleh Duquette. Anna dapat kabur. Anna mendatangi ketua klub moge. Ia menceritakan tentang jasa Moody terhadapnya yang telah menjadi orang yang melindunginya. Keesokannya Anna menumpang perahu menyusuri sungai. Ia teringat masa kecilnya dulu. Lalu ia dijemput sebuah mobil menuju sebuah vihara yang bernama Saint Quiteria dan mendapati sebuah dokumen milik Lucas Hayes di sana. Ia menelepon seseorang dengan menyebutkan sebuah kode dokumen bahwa Lucas Hayes dimasukkan ke Saint Quiteria pada Juni 1999 yang tidak pernah keluar lagi. Yang ternyata ia berada di dalam vihara tersebut. Ia adalah pemuda tuli dan buta. Rembrandt menelpon Anna. Sepertinya ia mengetahui keberadaan Anna sedang berada di Saint Quiteria. Lalu ia mengajaknya bertemu untuk makan malam esoknya. Keesokannya Anna mengadakan pertemuan makan malam dengan Rembrandt. Ia menanyakan misteri yang belum terpecahkan. Moody, Benny, dan orang yang mencari keberadaan Lucas Hayes semuanya tewas. Lalu menanyakan siapa yang membiayai Lucas Hayes di panti Saint Quiteria. Sepulangnya Rembrandt diikuti oleh anak buah dari Duquette. Duquette berpura-pura menelponnya. Anak buahnya langsung menjerat lehernya, tetapi Rembrandt dapat melumpuhkannya.
Ana mendatangi di mana Duquette berada. Ia menyiksanya dengan menenggelamkan kepalanya ke dalam bathtub. Tidak lama Rembrandt datang juga, mendapati Duquette sudah tergantung di kamar mandi. Lalu Ana menelpon Rembrandt, memberi informasi bahwa Ana sudah mendapatkan identitas bos yang menyuruh membunuh Modi. Dari balik lemari Ana langsung menembak Rembrandt. Rembrandt menghindari tembakannya. Ana mengejarnya, lalu mereka pun berkelahi. Rembrandt dan Ana akhirnya berkencan di kamar Duquette. Selesai kencan, Ana meninggalkan tempat tersebut. Di luar, ia ditembak oleh seorang anak buah Duquette. Datang pria tinggi besar lalu menembaki si penembak Ana tersebut, yang ternyata ia adalah Moody. Ia tidak mati dalam peristiwa penembakan di rumahnya di London. Ia menghancurkan muka si penembak lalu meninggalkan bajunya berharap polisi mengira itu adalah Moody. Ternyata orang yang menemukan pertama kali malah Ana. Keesokan harinya, Ana dan Moody mendatangi ketua klub Moge. Ia menjelaskan mengenai letak kediaman bos dalang yang menyebabkan kekacauan semua ini. Ia juga yang dikira Moody mendalangi kematian dari Edward Hayes. Bos akan mengadakan perjamuan khusus kepada 200 orang tamu undangan di rumahnya. Ia menyewa keamanan tambahan dari Israel dengan penjagaan yang super ketat, mustahil bagi pihak musuh dapat menembusnya. Lalu memakaikan gelang ke setiap pramusaji dalam acara tersebut. Rembrandt mengecek keberadaan sekitarnya. Acara pun dimulai, para tamu undangan sudah datang. Sebelum masuk ke tempat acara, para tamu dipindai dengan alat deteksi keamanan. Rembrandt mengatakan kepada seorang ketua pengamanan, ia berharap sudah dibayar di muka. Para tamu undangan memasuki ke dalam ruangan acara. Lalu Rembrandt memperhatikan satu persatu tamu undangan. Bos pun keluar dari ruangannya menuju ruangan acara. Lalu Rembrandt mengecek ruangan kontrol memastikan tidak ada hal aneh dari monitor ruang kontrol tersebut. Pramusaji mengambil gelas kosong dan ternyata Ana sudah menyamar menjadi seorang pramusaji. Lalu bos masuk ke dalam ruangan acara, langsung memberikan sambutannya di depan semua tamu undangan yang hadir. Ana berpura-pura menyediakan minum untuk para tamu. Ia siap menembak bos dengan pistolnya. Rembrandt mengetahui penyamaran dari Ana dan ia melompat dan menjatuhkannya. Sontak saja acara tersebut menjadi kacau. Ana keluar bersama para tamu yang panik. Rembrandt mengejarnya. Ana tertembak kembali di perutnya dan mengeluarkan banyak darah. Rembrandt terus mengejarnya. Moody masuk ke dalam ruangan bos yang ternyata ia adalah Edward Hayes. Dulunya Moody adalah pengawal sekaligus pembunuh bayarannya, tetapi Moody malah dijebak olehnya. Edward menyuruh Moody meledakkan sebuah mobil yang orang di dalamnya adalah serupa dengan Edward. Semua orang mengira Edward telah mati dibom di dalam mobil. Selama 30 tahun Edward menyembunyikan identitas dirinya dari publik. Moody berhutang nyawa kepada anaknya Lucas Hayes karena telah membunuh ayahnya. Tetapi Edwardlah yang mempermainkannya selama ini dan membawanya ke dalam situasi saat ini. Di luar rumah, Rembrandt berhasil mengejar dan menemukan Ana yang sedang terluka dan kehabisan darah. Ana bisa saja menembak Edward di kesempatan acara jamuan, tetapi ia tidak lakukan karena bukan dari rencananya dan tiba-tiba rumah milik Edward meledak. Ana mendatangi rumah orang tuanya waktu dulu dan teringat waktu kejadian saat ia masih kecil. Keluarganya dibantai oleh sekelompok orang. Kepala ibunya dipenggal, begitupun ayahnya ditembaki hingga mati. Dengan luka di perutnya, ia mendatangi tempat di mana sekelompok orang yang membantai keluarganya dulu. Ia teringat dulu seorang pelaku merangkai senpinya, lalu mendekati anak kecil. Di atas meja ada sebuah pistol yang belum dirangkai. Pelaku tersebut mengambil sebuah selimut. Sekembalinya tidak mendapati pistol tersebut di atas meja. Ana sudah merakitnya dan memegang lalu menembakkan ke pelaku tersebut. Seperti pelaku menembak ayahnya dan semua pelaku pun tewas. Ana pun teringat lemari di mana ia memotong rambutnya dan bersembunyi di dalamnya. Tidak lama Rembrandt datang ke tempat tersebut dan mereka pun saling menodongkan pistol satu sama lainnya. Akhirnya Rembrandt pun tewas ditembak. Sampai di sini film pun berakhir dan saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa kembali.